Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sering bilang, Good data, good decision. Bad data, bad decision. itu karena di Jabar kami ingin selalu menerapkan prinsip data-driven. Tapi, apa maksudnya menjadi data-driven? Menjadi data-driven artinya proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada di lapangan, supaya segala kebijakan bisa lebih transparan dan tepat sasaran. Bagaimana perjalanan data sampai bisa jadi sebuah keputusan? Mari ibaratkan data seperti air. Air datang dari berbagai sumber. Sebuah danau bisa jadi mendapatkan air dari hujan, sungai, atau mata air. Begitu pula dengan data, yang bisa berasal dari berbagai sumber potensial. Untuk mendukung pengambilan keputusan, kita bisa mengumpulkan data-data dari berbagai sumber ke dalam sebuah tempat yang kita sebut data lake. Ya, seperti sebuah danau yang dipenuhi air, data lake adalah danau yang dipenuhi data. Misalnya, kita mau memberikan rekomendasi untuk kebijakan pembatasan sosial. Kita mendapatkan banyak sumber data, di antaranya soal tingkat kemacetan dan titik keramaian masyarakat. Data-data tersebut lalu kita kumpulkan dalam sebuah danau. Setelah itu, kita perlu melakukan penjelajahan dengan menyelami danau tersebut supaya kita bisa menemukan konteks yang tepat dari data yang ada di dalam danau. Dari data soal tingkat kemacetan dan titik keramaian, informasi apa yang terkandung di dalamnya dan bisa bantu pemerintah ambil kebijakan pembatasan sosial yang tepat. Karena berasal dari sumber yang berbeda, pastinya data-data dalam danau itu punya struktur, tipe, dan format data yang berbeda. Maka, sebelumnya, data harus melalui proses cleansing. Seperti menyelami danau dan mengetahui kandungan-kandungan pada air, di proses ini kita bisa menentukan mana air yang bisa diolah untuk jadi air minum. Barangkali ada air yang cuma bisa diolah jadi air mandi. Begitu pula dalam mengolah data jadi keputusan. Data dari sumber mana yang kandungan informasinya bisa memberikan rekomendasi untuk kebijakan tertentu. Seperti setelah menemukan kandungan air, lalu kita pisahkan berdasarkan manfaatnya, kita bisa menampung air ke dalam tandon-tandon kecil. Dalam proses pengambilan keputusan, data-data yang sudah dipilah dan dipadu-padankan sesuai konteks dan kegunaannya akan ditampung ke dalam tandon yang disebut data mart. Di data mart, data akan dianalisis dan divisualisasikan untuk bisa menjadi rekomendasi pengambilan keputusan. Misal, setelah proses penjelajahan dan cleansing, kita menemukan kalau data kemacetan bisa diolah dalam tandonnya sendiri. Sementara, data titik keramaian kita pisahkan tandonnya. Di tandon data kemacetan, kita bisa memberikan rekomendasi pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dari hasil analisis mobilitas menggunakan data tersebut. Di tandon data titik keramaian, kita bisa memberikan rekomendasi titik pelaksanaan tes masif atau sosialisasi protokol kesehatan. Di Jabar, data-data tersebut disajikan dalam dashboard-dashboard yang bisa diakses oleh pembuat kebijakan. Seperti misalnya dashboard eksekutif Picobar untuk dukung pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penanganan pandemi. Berbagai sumber data dari internal maupun eksternal diolah sebelum ditampilkan di dashboard ini. Mulai dari pengkajian, pengelompokan, hingga analisis data dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.